bersyukur Tuhan buat segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami terus bersyukur, selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekarang kami akan dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu hati dan pikiran kami, mengganggu konsentrasi kami. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan menjamah setiap hati kami dan mengurapi kami hamba-Mu dan setiap kami, sehingga firman Tuhan boleh menumbuhkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara. Ya, kita akan dengar firman Tuhan. Temanya adalah jangan takut, percaya saja. Ya, ini tema kita pada pagi hari ini. Saudara, kita akan membaca di dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima, kita baca mulai ayat 21 dan terus ya. Kita akan baca, saya mulai ayat 21, saudara ayat 22 dan bergantian. Ya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. 24. Lalu pergilah Yesus dengan anak itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ya, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Terus, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling ke orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan kata mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, saya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Terus, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan beratap dengan suara nyaring. sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, akan isunya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan dua-dua mereka bersama dia masih kamar. Lalu dipegangnya tangan anaknya itu, katanya, Talita kum, yang berkata, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ketika itu anaknya bangkit dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hanya sangat takjub. Ya, sama-sama. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu dia menyuruh mereka mengangkat anak itu. Ya, saudara, dalam firman Tuhan ini ada dua kisah sebenarnya ya. Pada saat Yairus dia memohon supaya Yesus
menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Namun di tengah perjalanan, saudara, ada yang dikisahkan seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama berapa tahun? 12 tahun. Dan dikatakan dia sudah berulang-ulang berobat kepada tabib, sudah banyak dihabiskannya uang, namun sama sekali tidak ada faedahnya, ya. Malah sebaliknya, dikatakan keadaannya makin memburuk, ya. Nah, ayat yang ke-27, saudara, dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, apa ya saudara? Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ya, saudara, dari mana saudara wanita pendarahan itu dia bisa percaya kepada Yesus? Dikatakan firman Tuhan bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, ya. Jadi saudara dan saya, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita harus percaya dan kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Katakan sama-sama, banyak mendengar firman Tuhan. Ya, karena nggak mungkin saudara pada saat kita bilang saya percaya Tuhan, namun dia tidak pernah dengar firman atau jarang dengar firman. Ya, saudara, wanita ini dia bisa punya iman yang luar biasa. Dikatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan saudara, lewat imannya, kalau saudara baca nanti di dalam kitab Injil pasal yang berikutnya, banyak orang akhirnya mencontoh imannya dan mereka memegang jubah Yesus dan mereka banyak semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amen. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Nah saudara, kita lihat sang ayah pada saat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka sang ayah itu melihat bagaimana saudara dia menyaksikan mukjizat yang begitu luar biasa. Ya, imannya tumbuh gak saudara? Ya, imannya saudara bangkit pada saat dia saudara menyaksikan seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit, ya, pendarahan. Ya, Yesus berkata bahwa siapa yang menjamah aku? Maka murid-muridnya berkata kepada Yesus, Tuhan, kan sekeliling kamu banyak orang yang menjamah engkau, ya. Tetapi Tuhan berkata bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Ya, saudara, apa yang menggerakkan kuasa Tuhan itu boleh menolong hidup saudara? Ya, saudara, katakan sama-sama iman. Ya, saudara, banyak orang yang berada dekat Tuhan Yesus, namun saudara, ada satu orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, oke, ya. Ya, boleh fokus ke sini ya. Nah, saudara, lalu saudara, apa yang terjadi? Saudara, Yesus memandang sekelilingnya dan perempuan itu akhirnya dia mengaku bahwa dialah orang yang menjamah Yesus. Ya. Sehingga saudara, wanita itu mengalami kesembuhan. Ya. Saudara, pentingnya saudara dan saya memiliki iman. Ya. Saudara, wanita yang sudah mengalami pendarahan yang sudah 12 tahun, yang tidak bisa disembuhkan oleh berbagai tabib, oleh dokter, saudara. Namun, saudara, karena imannya, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, hanya dengan apa? Hanya dengan iman. Ya, hanya dengan iman dikatakan asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ya, saudara, dia dengan diam-diam, saudara, dia menjamah jubah Yesus, ya. Sehingga saudara, kuasa Tuhan mengalir dalam dirinya dan wanita itu disembuhkan, ya. Sampai akhirnya wanita itu mengaku bahwa dialah yang menjamah, ya. Sepertinya perkataan Tuhan itu saudara, ya, bagi orang banyak itu nggak masuk di akal. Tuhan, banyak orang yang jamah engkau, tapi Tuhan bilang tidak. Ya, hanya ada satu orang yang menjamah aku sehingga kuasaku keluar dari dalam diriku dan menyembuhkan seseorang. Dan akhirnya wanita itu mengakui dengan tulus dan dikatakan bahwa dialah orangnya. Ya, saudara, ini yang memang kita bisa perhatikan firman Tuhan, ya. Nah, saat kala Yesus juga saudara mau membangkitkan orang mati, yaitu anak daripada Yairus, ya.
dikatakan bahwa anak itu tertidur, maka semua orang tertawa. Ya, saudara, sepertinya perkataan atau firman Tuhan tidak masuk di akal. Ya, di dalam Amsal 37 ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan sama-sama, dengan segenap hatimu. Tetapi jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Ya. Nah saudara, kalau firman Tuhan yang kita baca sepertinya nggak masuk di akal, sepertinya firman Tuhan itu bagi kita yang nggak masuk di akal kita. Ya, seperti juga Tuhan katakan bahwa siapa yang menjamah aku. Padahal saudara, ya mereka mengatakan banyak orang yang menjamah Yesus. Ya, tapi Tuhan bilang ada seorang yang menjamah aku. Ya, sehingga kuasaku itu keluar dan menjamah orang itu, sehingga orang itu sembuh. Ya, saudara, tema kita jangan takut, percaya saja. Ya, nah ini berbicara bagaimana saudara dan saya ya harus punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Ya, katakan sama-sama, iman yang teguh. Ya, dari mana iman itu, saudara? Dengar berita tentang Yesus. Artinya mendengar firman Tuhan. Ya, dalam Roma 10:17 katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya. Nah, saudara, tatkala seorang ayah yang anaknya sakit itu dia lihat, wah, puji Tuhan, dia lihat imannya mulai bertumbuh karena dia menyaksikan sendiri dengan matanya bahwa seorang wanita yang sakit pendarahan itu disembuhkan. Ya, saudara, maka imannya bangkit dan dia percaya pasti anaknya pasti akan sembuh. Ya, saudara, karena apa? Ada kesaksian. Kadang-kadang kesaksian orang yang di depan, saudara, dia bersaksi, itu bisa menguatkan iman kita. Amin. Ya. Nah, namun apa yang terjadi? Saudara, ini perkara diizinkan Tuhan terjadi. Ya. Pada saat mereka, saudara, ya dalam perjalanan dan sang ayah itu melihat bagaimana pekerjaan Tuhan luar biasa, mukjizat Tuhan luar biasa kepada wanita ini, maka saudara, tiba-tiba dia mendengar berita yang buruk. Ya, coba di sini ya, saudara. Ketika Yesus ayat 35 masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, apa yang dikatakan, saudara? Anakmu apa? Sudah mati. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ya. Nah, saudara, bagaimana kita dapat mengusir ketakutan? Ya, Yesus bilang apa? Ayat 36, 23 kita baca. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, apa? Jangan takut, percaya saja. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengusir ketakutan yang menguasai hati dan pikiran kita? Ya, ketakutan bisa datang menguasai hati dan pikiran kita. Yang pertama, slide-nya, next. Yang pertama, ayo dibaca sama-sama. Yang pertama, ayo baca sama-sama. 2, 3. Percaya pada firman-Nya. Ya, percaya pada perkataan Yesus, percaya pada firman-Nya. Ya, pada saat Yesus berbicara, siapa yang menjamah aku? Banyak murid itu dia nggak percaya perkataan Tuhan. Ini perkataan yang bodoh. Kan banyak orang yang jamah engkau Tuhan. Ya. Kemudian pada saat Yesus bilang anak ini nggak mati tapi tidur, mereka mentertawakan. Saudara, seringkali memang saudara, ya kita diperhadapkan antara kenyataan dengan iman. Ya. Nah, iman itu harus lebih daripada kenyataan hidup yang kita alami. Amin. Nah, kenyataannya memang zamannya sulit, zaman sukar. Namun saudara, kita percaya bahwa di tengah-tengah zaman sukar dan sulit, Tuhan berkuasa memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, dikatakan tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, ya, dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, apa dikatakan?
Jangan takut, percaya saja. Berarti bagaimana kita bisa mengusir ketakutan yang menguasai hati dan pikiran kita? Yang pertama adalah percaya pada firman-Nya. Katakan sama-sama, percaya pada firman-Nya. Ya, jangan bergantung pada pengertian. Jadi musuh kita yang paling utama ini di mana, saudara? Pengertian kita. Tuhan ini banyak yang menjamah engkau, tapi engkau berkata, siapa yang menjamah aku? Nah, saudara, di situ mereka banyak memakai pengertian. Ya, kalau kita nggak percaya Tuhan, berarti kita menganggap Tuhan itu berdusta. Ya, karena itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, terus lagi slide-nya. Apa yang Yesus ajarkan agar hati kita tetap kuat dan percaya pada firman-Nya? Apa yang Yesus ajarkan? Yang pertama, coba dibaca 2-3. Nah, ini kunci. Ya, makanya dikatakan firman Tuhan, ya, dikatakan tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Nah, saat saudara iman mulai bangkit, kemudian saudara tiba-tiba terjadi sesuatu yang saudara kabar yang memang lebih membuat masalah kita semakin terpuruk, ya kan? Tadinya sakit, kok masalahnya semakin hari semakin terpuruk, saudara, sampai akhirnya anaknya itu mati. Ya, tapi saudara, saya percaya hal ini diizinkan Tuhan. Katakan sama-sama, diizinkan Tuhan. Ya, saat kita datang sama Tuhan Yesus dalam doa, Tuhan tolong aku Tuhan. Ya, ini masalahku. Masalah kita tambah lama tambah berat, saudara. Pernah mengalami gitu gak, saudara? Ya, bukannya Tuhan langsung tolong, tapi makin berat. Seakan-akan gak ada pertolongan. Nah, ini diizinkan Tuhan terjadi kepada kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ya, dia dengar berita bahwa anaknya itu mati, yang tadinya sakit, ya, sampai akhirnya dia sudah mati anaknya. Ya, tapi Yesus ajarkan agar hati kita tetap kuat dan percaya pada firman-Nya. Yang Yesus ajarkan apa? Yang pertama, katakan sama-sama 2-3. Jangan hiraukan perkataan manusia yang dapat melemahkan iman. Ya, ada aja orang bilang, kamu nggak usah datang menyusahkan guru. Anakmu itu sudah mati. Ya, sepertinya masuk di akal, saudara. Tetapi itu menghancurkan iman. Amin. Karena ayahnya itu berharap anaknya itu apa? Hidup. Ya. Nah, Yesus berkata bahwa firman Tuhan katakan bahwa Yesus tidak menghiraukan. Dan Yesus berkata menguatkan imannya. Saudara, dikatakan jangan takut, percaya saja. Hal yang kedua, saudara, kita baca di ayat yang berikutnya. Ya, ayat yang ke-37. Ayo kita baca sama-sama. 2-3. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut keterangan kecuali Nah, ya. Yang kedua, coba baca sama-sama 2-3. Ada teman-teman yang sehati untuk kita. Ya, jadi saudara, selalu aja ada orang yang ngomongnya itu bisa ngelemahin iman. Ada juga teman-teman kita yang bisa meneguhkan iman kita. Maka Yesus mengajarkan dua hal ini. Yang pertama, jangan hiraukan perkataan manusia. Tapi yang kita harus percaya adalah firman Tuhan. Makanya yang pertama, untuk mengusir ketakutan, saudara menjadi iman sehingga itu mendatangkan mukjizat. Yang pertama adalah percaya pada firman. Percaya pada perkataan Tuhan. Katakan sama-sama, percaya pada firman Tuhan. Walaupun seakannya gak masuk di akal. Makanya Tuhan bilang, percayalah kau dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertian. Saudara, antara di hati dan pikiran seringkali itu bertentangan. Nah, yang mana yang harus kita percayai? Iman itu adanya di hati. Katakan sama-sama, adanya di hati. Amin. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Iman itu, saudara, bicara tentang spirit, bicara tentang roh yang di dalam manusia. Kalau rohmu kuat, saudara, imanmu kuat, maka terjadi sesuatu mukjizat dalam hidup kita. Amin. Maka firman Tuhan berkata, kami percaya, kami memiliki roh iman yang sama. Oleh karena itu kami percaya dan berkata-kata.
Artinya orang yang percaya sama Tuhan dapat dilihat dari perkataannya. Kalau perkataannya itu saudara melemahkan iman orang lain, melemahkan iman diri sendiri, maka orang itu kurang percaya sama Tuhan. Amin. Karena itu apa yang harus kita lakukan saat kita diperhadapkan dengan ketakutan dan kekhawatiran? Maka kita harus menguatkan iman kita sama Tuhan. Saudara, jangan peduli orang lain ngomong apa, yang khususnya orang yang melemahkan iman kita. Yang setuju katakan amin. Selalu ada nasihat orang lain itu berbeda-beda. Ya. Yang kedua adalah ajak teman-teman yang sehati untuk mendukung iman kita. Yang setuju katakan amin. Maka Yesus bilang apa saudara? Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Artinya Tuhan pisahkan. Ini orang yang gak percaya, out. Nah, Yesus mengajak siapa saudara? Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Ini yang sehati. Selalu Yakobus, Petrus, Yohanes itu selalu Tuhan bawa naik ke atas gunung, ya. Kemudian melihat kemuliaan Tuhan Yesus berubah rupa dalam kemuliaannya. Saudara, ini saudara yang murid yang VIP, saudara. Di antara 12 murid Yesus, ini yang paling dipercaya. Ya, oleh karena itu saat saudara mengalami keadaan yang tertekan, takut, khawatir, ya, yang pertama, jangan hiraukan perkataan manusia yang bisa melemahkan iman kita. Katakan sama-sama 2, 3. Jangan hiraukan perkataan manusia yang dapat melemahkan. Ya, yang kedua apa saudara? Ajak teman-teman ya. Kalau saudara rohmu sama, nyambung, klek. Nah, ayo kita doa sama-sama. Karena Tuhan bilang apa? Ya, di mana 2-3 orang berkumpul sehati di dalam namaku, aku ada. Yang penting itu sehati. Katakan sama-sama sehati. Ya, kalau itu dia nggak sehati, pisahkan. Ya, karena itu saudara jangan berteman dengan orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Karena Tuhan bilang pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apalagi saudara kita terima nasihat mereka. Ya, karena itu firman Tuhan katakan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Ya, kemudian Yesus mengajak siapa saudara? Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Amin. Ya. Jadi Yesus ajarkan agar hati kita tak kuat dan percaya pada firman-Nya apa saudara? Jangan hiraukan perkataan manusia. 2, 3. Jangan hiraukan perkataan manusia. Yang kedua, ajak teman yang satu untuk mendukung iman kita. Baru kita percaya pada firman. Ini kalau ini mengganggu imanku, nah, gak usah saudara dengarkan orang-orang yang bisa melemahkan iman kita. Ya, apalagi orang-orang dunia yang dia pakainya pengertian, ya. Tapi kita iman itu ada di mana saudara? Pegang hati, percaya. Amin. Karena ini mesti diperbaharui. Ini mesti tunduk dengan yang di sini. Makanya Tuhan bilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Musuh yang paling utama ini di sini, saudara. Ya, sama seperti orang banyak. Ya, siapa yang jamah engkau? Banyak orang yang megang, tapi Tuhan Yesus bilang enggak. Ada seorang yang menjamah aku. Secara logika memang benar. Banyak orang yang menjamah Yesus. Betul apa enggak, saudara? Tetapi perkataan Tuhan itu kebenaran. Enggak mungkin Tuhan berdusta. Kalau Tuhan berkata, ya dan amin. Kalau kita nggak percaya, berarti saudara kita berkata Tuhan itu berdusta. Yang kedua, Tuhan itu bodoh. Ya, sama seperti Petrus bilang, sepertinya ini Tuhan bodoh ya. Banyak orang yang pegang engkau, tapi engkau berkata ada seorang yang menjamah engkau. Tapi Tuhan bilang tidak. Di antara orang banyak itu ada seorang yang punya iman yang besar. Iman yang memindahkan gunung. Amin. Saudara, di antara orang banyak ini di gereja, apakah saudara mau punya iman yang besar seperti wanita ini? Amin. Ada orang yang ke gereja tiap minggu ke gereja tapi imannya masih kerdil. Ya.
Saudara, Tuhan bilang jangan takut, percaya saja. Kita pikir percaya itu saudara, percaya, saya percaya. Tapi percayanya cuma di mulut. Tapi percaya itu harusnya di mana saudara? Amin. Dan yang kita percaya apa? Perkataan Tuhan. Katakan sama-sama, perkataan. Kalau Tuhan berfirman, pasti jadi. Entah kapan waktunya, pasti jadi. Amin. Sama seperti saudara ya Sakaria pada saat malaikat Gabriel memberitakan nanti Yohanes akan lahir, dia sebagai pembuka jalan bagi sang Mesias. Maka saudara Sakaria bilang, ya bagaimana mungkin terjadi? Aku sudah tua dan Elizabeth istriku sudah mandul, nggak mungkin. Maka saudara malaikat Gabriel berkata bahwa pada hari ini engkau akan bisu sampai semuanya nanti akan terjadi, digenapi firman Tuhan, baru kau bisa berkata-kata. Dan benar saudara, saat Elizabeth dia mengandung dan dia mau melahirkan, dan saudara namanya, mereka berkata ini namanya mesti Sakaria menurut saudara nama daripada orang tuanya. Tapi Elizabeth berkata namanya bukan Sakaria tapi Yohanes. Mereka pada bingung saudara. Ya nggak ada seorang pun dari keluarga kita namanya Yohanes. Maka dikasihlah kepada saudara Sakaria satu papan tulis dan dia menulis namanya adalah Yohanes. Pada saat dia menulis nama Yohanes, maka firman Tuhan digenapi. Dan pada saat itu dia mulai berkata-kata. Amin. Amin. Saudara, kalau Tuhan berfirman pasti jadi. Yes. Amin. Entah kapan waktunya pasti jadi. Amin. Yang menjadi masalah kan kita nggak sabar menunggu waktu Tuhan. Sedangkan iman itu diuji lewat kesabaran. Firman Tuhan katakan oleh iman dan kesabaran Abraham memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Amin. Saudara, antara iman dan ketakutan itu seperti air dan minyak. Gak bisa satu. Gak bisa. Di mana ada ketakutan, di situ gak ada iman. Di situ ada iman, di situ gak ada ketakutan. Yang saya mau tanya, saudara, masih takut gak saudara? Masih ada ketakutan gak? Betul. Enggak takut, enggak khawatir, betul. Hah? Enggak takut, enggak khawatir. Ya. Masih ada. Masih ada khawatir, takut pasti masih ada. Nanti saudara, Tuhan semakin kita mengasihi Tuhan, dibilang kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nanti kalau udah kasih kita sama Tuhan betul-betul sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak ada lagi kita takut. Amen. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, saudara, apa yang paling kita takutkan? Kematian. Betul apa enggak? Tapi kalau saudara semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Kan iman mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Amin. Amin. Semakin lama kita semakin ketakutan itu hilang dan sirna. Amin. Ya. Terus lagi slide-nya. Nah, seperti Daud, saat ketakutan itu datang, ia menguatkan hati dan percaya kepada firman-Nya sehingga ketakutan itu hilang. Mazmur 56 ayat 45. 4 dan 5. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Waktu aku ini percaya kepadamu. Jadi waktu ketakutan itu datang, maka dia nggak diamkan. Ketakutan itu menguasai dirinya, tapi dia lawan. Bagaimana melawannya? Dengan iman. Amin. Jadi jangan biarkan iblis mengintimidasi saudara. Karena iblis tahu di mana ada ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, musibah tidak terjadi. Di mana orang yang takut, orang yang bimbang, pasti nggak tenang hidupnya. Tapi kalau orang yang percaya, yang hatinya teguh kau jaga dengan damai, itu tandanya. Walaupun dalam bahaya,
Kenapa? Karena dia percayakan hidupnya penuh sama Tuhan. Ya, saudara, ayo 2, 3. Waktu aku takut, aku ini apa? Percaya kepadamu. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada apa, saudara? Kepada Allah yang firman-Nya. Jadi percaya kepada Tuhan itu percaya pada perkataannya. Kalau saudara percaya sama seseorang, yang saudara pegang apanya, saudara? Perkataannya. Betul apa enggak? Kalau perkataannya sebentar A, besok berubah lagi B, berubah lagi C. Saya mau tanya, saudara percaya gak sama orang itu? Enggak. Jadi percaya sama orang itu harus percaya pada perkataannya. Ya. Apa yang diucapkan itu yang dia lakukan. Ya. Nah, saudara dikatakan kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Amin. Artinya apa? Saudara harus menyanjung firman Tuhan. Saya mau tanya, setiap hari ada yang baca Alkitab? Angkat tangan. Kok tiap minggu ditanyain itu terus ya? Ayo, kena lagi, saudara. Aduh, masa nggak baca firman? Aduh, gimana iman kita bisa kuat? Saudara, itu mulai dari komitmen. Katakan sama-sama komitmen. Saya dalam hati saya punya komitmen. Perjanjian lama 3 pasal, perjanjian baru 2 pasal. Jadi kalau itu belum dilakukan, kayaknya hati itu nggak tenang. Kenapa? Saya punya janji sama Tuhan. Tapi itu gunanya buat diri saya. Amin. Nah, saudara, mungkin nggak harus 3 dan 2. Saudara bisa 1 dan 1 mulainya. Kalaupun memang saudara sepanjang hari saudara sibuk dan saudara gagal di sana, saudara minta ampun. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau tekun lagi. Memang orang yang setia itu jarang, Tuhan bilang. Tapi Tuhan cari orang yang setia. Amin. Baca firman. Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Dari mana saudara kita punya iman? Sama seperti wanita itu, dia banyak dengar tentang Yesus, maka imannya itu muncul. Ya. Sudah banyak kita habiskan waktu untuk diri kita sendiri. Coba saudara, mulai dari pagi saya mau tanya, saudara lebih banyak mikirin Tuhan atau urusan diri kita sendiri? Hah? Kan itu fana semuanya. Sedangkan firman itu kekal. Itu mempersiapkan saudara dan saya hidup kekal. Firman itu mengubah hidup kita, memperbaiki kelakuan, menumbuhkan iman percaya sama Tuhan, membuat kita semakin mengenal Yesus Tuhan kita, sehingga iman kita gak goyah. Rohmu mesti ditundukkan, dagingmu harus ditundukkan dengan firman Tuhan. Ambil komitmen. Jangan takut saudara untuk ambil komitmen. Amin. Kalaupun gagal, saudara ulangi lagi sampai itu menjadi kebiasaan hidup yang baik. Sehingga sesibuk apapun saudara tetap mengutamakan Tuhan di atas semuanya. Yang setuju katakan amin. Ya. Saudara, zaman tempat kita berada ini semakin rusak. Belum lama ada seorang ayah yang bunuh 4 anaknya. Dengar gak saudara? Bahkan divideoin saudara. Masuk di laptopnya. Divideoin anaknya satu berusia 1 tahun ke bawah, yang kedua usianya 3 tahun, yang ketiga 4 tahun, yang keempat 6 tahun. Dimulai dari anak yang paling kecil, dibekap, mati. Dalam waktu 1 jam 4 nyawa hilang. Ayah, saudara, saya percaya orang itu pasti jauh dari Tuhan, sehingga pikirannya terkutuk. Yang harus kita jaga itu adalah pikiran. Dari mana saudara pikiran terkutuk itu? Iblis. Kalau kita nggak punya firman, nggak ada penangkal pedang roh yang bisa menangkal setiap pikiran-pikiran yang buruk. Betul apa enggak? Ini peperangan yang paling besar.
Kita menghadapi zaman yang semakin sukar dan semakin kasih itu hilang. Yang jahat bertambah jahat, yang seperti nggak masuk di akal, divideokan. Karena apa? Karena kecewa sama istrinya yang diduga selingkuh. Bayangkan orang bisa begitu kejam, saudara. Nyawa yang nggak bersalah dibunuh. Sampai akhirnya dia, saudara, mau bunuh diri, dia silet, saudara, nadinya. Tapi ternyata ayah itu hidup, masuk rumah sakit. Bayangkan kalau dia hidup sepanjang hidupnya, dia akan tersiksa. Betul apa enggak? Akan tersiksa. Dan saya pikir dia nggak akan bisa bertahan lama. Dia akan mencoba bunuh diri lagi. Kenapa? Akan tersiksa batinnya. Hanya demi kepuasan hawa nafsu daging. Bahkan sebelum dia, saudara, dia bunuh diri itu, dia tulis pakai darahnya sendiri. Apa tulisannya, saudara? Puas. Puas Bunda. Thanks for all. Oh, saudara. Itu benar-benar, saudara, saya bilang itu sudah dibutakan oleh iblis. Kalau saudara nggak kuat firman Tuhan, ini diserang. Ketakutan, kekhawatiran, pikiran jahat, pikiran cemar, segala macam dosa. Betul apa enggak? Bahkan kita lihat dunia semakin buruk. Ya. LGBT itu dari mana? Orang itu nggak kenal Tuhan, jauh dari Tuhan. Pikiran-pikiran yang terkutuk. Makin dalam Roma 1, saudara, mulai saudara ayat yang ke-16 terus saudara baca. Dari mana itu semua? Karena mereka menolak Tuhan. Menolak untuk percaya Tuhan. Menolak untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka pada pikiran terkutuk. Artinya apa? Tuhan biarkan. Ya. Kalau saudara mau selamat, mau hidup benar, mau disertai Tuhan, mau Tuhan senantiasa menolong saudara dan saya, maka jangan lupa simpan perkataan Tuhan dalam hatimu. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau saudara perjanjian lama saudara sulit mengerti, baca aja dulu. Amin. Nggak ngerti, baca aja. Kemarin ada yang tanya tentang kemah suci. Wah, kalau saya terangkan itu saudara, kemah suci, ya, itu tabernakel Musa di padang gurun, saudara. Nanti satu saat mungkin saya terangkan, saudara. Ya, saya pikir kalau ada yang nggak ngerti berarti perjanjian lama pada nggak baca, saudara. Betul apa enggak? Tapi mulai tekun. Katakan sama-sama, mulai tekun. Ya, gunanya buat siapa sih? Buat saya. Amin. Kalau saudara percaya Tuhan, pokoknya tenang bawaannya. Adem katanya saudara. Amin. Tenang. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai. Ya, saudara nggak ada takut lagi, nggak ada khawatir. Semakin hari semakin sirna. Ya. Jadi ini mindset kita berubah. Ya, memandang masalah berubah, memandang orang lain juga berubah. Ya, dari sudut pandang Tuhan itu berubah. Siapa yang mengubah? Firman. Amin. Ajaran. Orang kalau didoktrin terus dengan ajaran yang benar, ya, terus hidupnya jadi benar. Tapi kalau orang didoktrin dengan ajaran yang gak benar, terus hidupnya gak benar, saudara. Tapi kita punya firman, ajaran yang benar. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa supaya saudara punya hati yang lapar haus akan Tuhan. Hati yang lapar haus akan Tuhan itu hati yang haus akan firman-Nya. Jadi kalau saudara belum baca firman, kayaknya hati itu kosong. Ya, tapi kalau saudara sudah baca firman, seperti orang yang sudah makan rohmu. Amin. Bayangkan kalau nggak baca firman, aduh, lemah, pasti nggak berdaya, saudara. Menghadapi tipu daya iblis,
Kan yang paling berat kan tipu daya iblis. Betul apa enggak saudara? Itu dia menipu kita. Bagaimana saudara kita dapat mengalahkan tipu daya iblis? Dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Katakan sama-sama, firman Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Katakan sama-sama, aku percaya. Percayanya di mana? Di sini atau di sini? Amin. Jangan pakai pengertian kita sendiri. Coba dibaca Amsal 37 ayat 5. Yuk, 37 ayat 5. Amsal 37 ayat yang kelima. Amsal 37 Amsal enggak sampai ya. Amsal berapa? Oh, salah saya. Siapa yang tahu? Amsal 3 ya, ayat 5 ya. Oh iya betul. Siapa yang bilang Amsal 3 ayat 5? Oh, puji Tuhan. Berarti sering baca firman. Puji Tuhan. Ayo, Amsal 3 ayat 5 ya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah sadar pada Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hati. Katakan sama-sama, segenap hati. Ya, kalau nggak segenap hati berarti kurang percaya. Mesti sepenuh hati kita. Terus lagi, dan jangan bersandar pada pengertian. Pengertian di mana, saudara? Nah, kalau percaya di mana? Hati. Yang kita mesti pegang yang mana? Ini. Amin. Ini roh kita loh, manusia, spirit kita yang sesungguhnya. Ya, kalau pikiran masih diperbarui oleh firman Tuhan. Ya, amin. Ya, jadi kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi pada saat ketakutan datang, jangan diam. Katakan sama-sama, jangan diam. Karena Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Jangan diam, lawan dengan iman. Perkatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Yohanes 11 ayat 40. Ya, kalau kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Kamu akan lihat kuasa Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan katakan, siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Ya. Saudara, saya mau tanya, lebih baik saudara bimbang atau percaya? Ya udah percaya. Jadi kalau iblis sudah mulai intimidasi, saudara mulai takut, khawatir, ya saudara pilihanmu apa? Mau terus begitu atau mau percaya? Daud bilang, oh aku gak boleh seperti ini. Saat ketakutan itu datang, aku gak mau, aku percaya padamu. Percaya pada apa? Pada firman. Aku tidak takut. Berarti dia menang, saudara. Ya, nah saudara, oke, slide-nya yang berikutnya 2, 3. Ayo kita baca 2, 3. percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya tidak ada yang mustahil bagi siapa? Bagi Tuhan ya. Markus 5, 41, 42. Ayo dibaca sama-sama 2, 3. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, Talitaku, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, saudara ya. Saudara, talitakum, ya dikatakan, hai anak, bangunlah. Dan seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah berapa? Sudah 12 tahun ya. Oke, coba kita akan di dalam, coba Matius 9 ayat 18.
Lukas 8:40. Ada yang saya mau bagikan saudara ya. Lukas 8 ayat yang ke-40, coba ya. Oh ya, Lukas 8 ayat yang ke-55. Kita baca ayat 54 itu. Ini kisahnya sama ditulis, namun ada yang saya mau bagikan ya. Saya mau bagikan kepada saudara sehingga saudara mengerti ya. Ayat 54 ini kisahnya sama ditulis oleh Injil Lukas ya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3, 54 dulu. 2, 3. Lalu Yesus memegang tangan anak itu berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." 55, coba perhatikan di sini. 2, 3. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu. Saudara, dikatakan maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit. Jadi pada saat seorang mati, itu saya mau tanya, rohnya mati gak? Enggak. Rohnya mati gak? Enggak. Yang mati apanya saudara? Tubuhnya. Makanya sudah dikatakan saat Yesus bangkitlah, maka firman Tuhan katakan kembalilah rohnya kepada anaknya itu, maka dia bangun ya. Jadi saudara, roh kita itu kekal. Colek kiri kanan, rohmu kekal. Betul apa enggak saudara? Jadi kalau mati itu Pengkhotbah 12 ayat 7 katakan rohnya kembali kepada yang mengaruniakan, tubuh kembali kepada tangan. Jadi kalau seseorang itu mati, berarti rohnya itu pergi meninggalkan tubuh. Saudara ngerti semua? Amin. Makanya saudara, ada yang namanya kebangkitan orang mati. Jadi pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, nanti akan dibangkitkan orang yang mati. Tetapi yang masalah adalah yang satu dibangkitkan untuk menerima hidup kekal, yang satu dibangkitkan untuk menerima kematian kekal. Saya mau tanya, saudara mau pilih yang mana? Hidup kekal. Amin. Kenapa dikatakan kekal? Karena memang roh manusia itu kan pernah mati. Seperti saudara tahu siput, keong, siput itu saudara, itu kan rumahnya. Ada saudara lihat gak? Siput itu dia pergi ninggalin rumahnya. Itu sama seperti kita ini kemah. Makanya dalam 2 Korintus 5 dikatakan, kalau kemah tubuh kita dibongkar, Tuhan menyediakan tubuh yang baru. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, hidup di dunia ini hanya sementara. Karena itu jangan main-main. Mesti hidup benar. Katakan sama-sama, saya harus hidup benar. Amin. Ya. Jadi saudara, saat saya baca ini, wah ya Tuhan, semudah Tuhan membangkitkan manusia. Kenapa manusia itu rohnya kekal? Katakan sama-sama, aku makhluk kekal. Kenapa saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengembuskan ruah. Ruah itu nafas hidup, ruah ke dalam lubang hidup manusia. Itu roh yang dari Allah, tidak pernah mengalami kematian. Ya, karena itu saudara, hidup di dunia ini hanya sementara. Katakan sama-sama, hanya sementara. Ya, jadi saat kita hidup di dunia yang sementara, saudara alami kuasa Tuhan, percaya sama Tuhan penuh. Amin. Ya, dan imanmu bukan hanya membawa saudara kepada mukjizat, tetapi hidup yang kekal. Ya, kita akan tundukkan kepala. Saudara, kita nyanyikan pujian selalu ada mukjizat, selalu ada itu kemenangan bagi yang percaya. Ya. Lagu ini saya karang saat mengalami pergumulan, dan kemenangan diawali pada saat kita percaya sama Tuhan. Walaupun saya belum melihat jawaban Tuhan, namun pada saat iman dikuatkan, saudara, mukjizat Tuhan terjadi. Selalu ada. Kita bangkit berdiri. Mukjizat selalu ada.
percaya, bagi yang percaya, bagi kita kembali dari dalam. Terima kasih Tuhan. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia tetap Allah yang sama. Dia tetap Tuhan yang sama, yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Dengar perkataan Tuhan dan jangan dengar perkataan manusia yang melemahkan imanmu. Ya Rama, ya Rama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun masalah kami, seberat apapun pergumulan kami percaya Engkau berkuasa menolong hidup kami. Hanya imanmu yang bisa menarik kuasa Tuhan itu turun atasmu. Hanya imanmu yang bisa menghadirkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saat keadaan yang kau hadapi semakin parah, saat doa-doamu seakan kau tidak didengar, bahkan masalahmu semakin berat, kuatkan hati, percaya, pegang firman Tuhan. Inilah ujian iman. Apakah kau berpegang pada iman percayamu, atau pada pikiran dan perasaanmu, ataukah kau mendengarkan perkataan manusia yang bisa menggoyahkan iman? Saudara, kau harus pegang firman Tuhan sampai ketakutanmu hilang, sampai kekhawatiranmu hilang. Berkatakan firman-Nya siang dan malam. Firman Tuhan itu roh, bagaikan pedang yang bermakan dua, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan roh dan jiwa manusia, pertimbangan dan pikiranmu. Dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya Rama, ya Rama, ya Rama. Oh Yesus Tuhan. Ya Rama, ya Rama, ya oh Yesus Tuhan. Sembah Dia saudara. Ya Rama, ya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ketakutanmu lawan segala intimidasi iblis yang berusaha membuat kau takut, buat kau khawatir. Karena dengan kau takut dan khawatir, mukjizat tidak terjadi. Kuasa Tuhan tidak akan kau alami. Biar kita seperti wanita yang sakit pendarahan ini. Asal ku jamah jiwanya aku sembuh.
sesuai dengan perkataannya. Saudara, perkatakan firman Tuhan, perkatakan pengakuan iman. Apa yang dikatakan dengan hati yang percaya, itu akan terjadi. Tuhan yang berkata, kalau kau berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu apa yang kau doakan, percayalah bahwa kau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itulah iman. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Apabila dia mengundurkan diri, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Percaya, walaupun kau belum melihat. Apa yang kau percaya adalah firman-Nya, perkataannya. Walaupun tidak masuk logikamu, Tuhan berkata jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Itulah yang penghalang yang paling utama dari diri kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saudara yang terkasih, kita akan terima berkat Tuhan. Angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara. Ini gimana Pak? Jadi tekanannya apa? Ini ya, cancel. Baru lagi ya. Tadi nggak kayak gini.